Di rumah Duren. Beberapa poin yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan di muka persidangan, saya sampaikan ya beberapa poin saja dulu. Pertama itu adalah terkait dengan dilema yuridis. Kalau kita lihat terkait dengan dilema yuridis, dalam replik saudara penuntut umum menyampaikan bahwa terjadi dilema yuridis. Karena apa? Satu sisi, jaksa penuntut umum harus memperhatikan SOP. Tapi di sisi lainnya bahwa fakta persidangan dalam kasus ini Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Terkait dengan hal ini, kami mengapresiasi atas kejujuran saudara jaksa penuntut umum. Mengakui bahwa mereka terjadi juga dilema yuridis. Dan ini akan kita jawab nanti di dalam duplik kita, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum terkait dengan loyalitas. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas artinya itu adalah kepatuhan. Ini sesuai dengan pledoi dari penasihat hukum. Ini juga nanti kita akan kesampaikan. Yang ketiga terkait justice collaborator juga pun akan kita sampaikan juga. Terus relasi kuasa juga nanti kita akan sampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan penghapusan pidananya. Kita akan tetap fokus pada pasal 51 ayat 1 dan juga terkait dengan pasal 48. Tapi fokus besar kami adalah terkait dengan 51 ayat 1, terkait dengan perintah. Nah, di sini sudah terungkap di persidangan, kita sudah menanyakan kepada saksi-saksi bahwa Richard Eliezer berdasarkan perintah, kemudian dia patuh dan taat, kemudian fakta persidangan secara de jure de facto, dia bekerja bersama Verdi Sambo, kemudian pangkat paling rendah dengan pangkat yang paling atas, kemudian dari ahli juga sudah sampaikan terkait dengan aspek psikolog, kemudian teori Milgram. Saya pikir publik sudah mengetahui itu. Jadi ini adalah beberapa poin yang akan kita sampaikan di duplik. Dan kita harapkan bahwa proses persidangan yang sudah berjalan secara fair, bijak, imparsial, hakim yang memimpin proses persidangan ini dapat memberikan keadilan buat Richard Eliezer. Seperti itu. Bang, dalam memang keputusan final ada di majelis hakim ya, tapi kalau melihat label yang sudah disampaikan jaksa penuntut umum bahwa Richard eksekutor, prediksi dari pihak kuasa hukum berapa tahun sebenarnya yang pantas buat Richard? Ya, terkait dengan eksekutor kami berbeda pandangan dengan jaksa penuntut umum. Kenapa? Kami melihat bahwa jaksa penuntut umum tidak memperhatikan peran dia sebagai justice collaborator. Jaksa penuntut umum menyampaikan terkait dengan perbuatannya. Tapi ya di sini kan di replik kemarin kan teman-teman sudah lihat bersama bahwa jaksa penuntut umum menyampaikan ada dilema yuridis juga. Ya, jadi itu nanti kita sampaikan. Nah, terkait dengan vonis berapanya kita serahkanlah kepada majelis hakim. Kita tidak mau mendahului, tetapi kita percaya bahwa proses yang berjalan ini dapat memberikan rasa keadilan buat masyarakat luas, buat keluarga korban, dan juga buat Richard Eliezer. Perlu diingat bahwa keluarga korban dari almarhum Joshua sudah memaafkan Richard Eliezer. Di dalam beberapa kesempatan mereka juga sudah menyampaikan, meminta agar tuntutan Richard Eliezer yang paling rendah. Tetapi ini sudah lewat lah ya. Tetapi kita lihat bahwa ini adalah bentuk aspirasi dari keluarga maupun masyarakat luas. Pak Roni, dalam dupliknya Sambo kemarin itu berkali-kali ditegaskan lagi masalah perubahan keterangan Eliezer sampai 7 kali. Itu gimana dari tim penasihat hukum menanggapi pledoi itu? Ya, Mas Tifal, perlu kita sampaikan pertama terkait dengan BAP tanggal 5 Agustus. BAP tanggal 5 Agustus itu tidak pernah ada. BAP tanggal 5 Agustus itu kalau kita simak di persidangan disampaikan oleh tim penasihat hukum dari FS itu berdasarkan print out. Dugaan kami perolehan alat bukti tersebut juga pun tidak berdasarkan hukum. Kemudian yang disampaikan di Richard Eliezer tanggal 6 Agustus melalui tulisan tangan. Kemudian yang disampaikan bahwa Richard Eliezer menyampaikan bahwa dia menembak dan Verdi Sambo ikut menembak, itu apa adanya, itu betul. Dan juga ada disampaikan bahwa pernyataan dari pengacara lama yang menyampaikan bahwa Richard Eliezer menembak 1 kali. Faktanya adalah pengacara lama itu hanya mendampingi waktu penandatanganan kuasa. Setelah itu sudah tidak menandatangani. Jadi
yang disampaikan Richard Eliezer, pengacara lama tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Jadi ini kita bantah ya. Terima kasih. Jadi untuk kalau pertanyaan dibilang Mas Tifar. tidak konsisten itu gimana berarti posisinya? Kita bantah, klien kami konsisten. Jadi BAP tanggal 5 Agustus saya sampaikan itu tidak ada, ya. Jadi perolehan alat bukti itu dugaan kami juga pun tidak sah secara hukum. Dan dari Sambo juga menegaskan bahwa tidak ada peran dia langsung ikut menembak Yosua juga dalam duplik yang disampaikan terakhir kali itu. Ya, itu kan hak dari terdakwa ya. Tetapi kan fakta-fakta persidangan kan sudah terbantahkan bahwa saksi yang di TKP itu contohnya Kuat Maruf sampaikan bahwa Bapak menengok-nengok ke belakang, siapa lagi yang mau ditembak. Kemudian ada ahli dari balistik yang menjelaskan bahwa proyektil yang di kepala itu bukan dari peluru dari senjata Richard Eliezer. Kemudian dari Inavis yang menjelaskan jarak berdiri FS sama korban Joshua di mana itu kan sudah terungkap di persidangan. Saya pikir ini sudah terbantahkan. Soal amicus curiae nih Bang, kemarin kan sudah ada respon juga dari pihak pengadilan bahwa suratnya sudah diterima dan itu menjadi hak atau kewenangan dari majelis hakim, apakah itu akan menjadi pertimbangan untuk putusan terhadap Eliezer? Harapannya gimana Bang? Ya kalau kita lihat kan ini merupakan aspirasi dari rekan-rekan, pemerhati, kemudian dari masyarakat luas, bahwa ini kita menghormati, mengapresiasi lah ya. Tapi terkait dengan putusan majelis hakim tentunya itu diserahkan kepada majelis hakim. Tetapi ini kan bentuk aspirasi dari masyarakat luas. Kemudian kalau kemarin kita lihat bahwa ada juga dari para akademisi kan mengirimkan surat sahabat pengadilan amicus curiae juga. Nah ini kalau kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer juga pun menyampaikan banyak terima kasih. Bang, kalau mengikuti jadwal Sudah optimis tadinya bahwa kondisi yang akan dijatuhkan ini lebih ringan dibanding tuntutan gitu. Ya kalau sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di situ kan sudah dijelaskan bahwa dia yang paling ringan. Kemudian kan dia bisa dijatuhin hukumannya percobaan. Kan kemudian juga kan kalau di situ kita bisa lihat dia bisa lepas, bisa bebas gitu kan. Jadi kita harus optimis. Bang, kalau mengikuti agenda pembacaan vonis 3 terdakwa lain kan artinya akan dibacakan 2 pekan lagi. Persiapan dari Eliezer sendiri seperti apa? Ya, Richard sampaikan bahwa semua proses ini dia berdoa serahkan kepada Tuhan, kemudian percaya bahwa majelis hakim yang mulia akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Keluarga akan mendampingi juga pas pembacaan vonis? Hari ini orang tua Richard Eliezer akan hadir. Sampai vonis nanti dibacakan? Iya, akan hadir. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Thank you Bang. Terima kasih. Nggak bisa berdiri. Pemirsa, tadi adalah pernyataan kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang mengatakan bahwa dilema yuridis dari jaksa penuntut umum ini nanti akan dijawab di duplik Eliezer yang nanti akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, maksud kami pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian relasi kuasa juga nanti akan kembali disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Roni Talapesi ataupun dari Barada Richard Eliezer. Kemudian ada juga nanti akan dijelaskan mengenai penghapusan pidana, justice kolaborator, dan juga perbedaan pendapat mengenai Eliezer sebagai eksekutor juga nanti juga akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali.